harus dijemput sama senior juga ya. Berarti kamu kurang ajar sama budaya mereka. Ininya seret. Oke. Tapi kalau masalah tulisan gimana? Kurang banyak nggak? Iya sih. Kalau teksnya dulu biasanya kalau juga, tapi kalau model kayak kalau background semuanya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai lagi kuliah kita ketemu sama saya Ruli. Kemudian kita mulai untuk lanjut perkuliahan atau kuliah basic design dan desktop profesi. Kan kita udah lewat. Oke. Nih, dari awal biar kita sampai di ending yang sama, kamu nanti dibuat, kamu akan bikin majalah itu sebanyak 24 halaman ya. Jadi saya berharap dari sekarang kamu sudah fokus buat ngerjain 24 halaman. Tapi sambil jalan biar nggak berasa, sambil jalan biar semuanya pada bisa ngumpulin yang bagus. Ya. Caranya pertama, ini kan di bagian ini ada nih, di bagian sisi sebelah sana. Karena kita orang Indonesia dan terbiasa dengan sentimeter, mau nggak mau ganti dulu jadi sentimeter. Kelihatan nggak sebelah sana? Atau mau dimatiin sedikit lampunya? Nah, nih, ini ganti dulu sentimeter karena kita orang yang terbiasa dengan sentimeter. Terus kita seragamin aja ya, majalahnya ukurannya kurang lebih ukurannya kurang lebih A4 ya. Nah, jadi di sini kamu pakai dulu, pilih yang A4. Ini kalau nggak salah ada bagian print, nih. Kemudian pilih yang ada nggak A4 di sini. Nah, ini ada A4. Terus ini ganti dulu jadi senti. Ini udah. Ingat tadi saya minta jumlah halamannya ada 24, berarti di sini kita pilih 11. Nih, ini kan ada bagian halaman nih, kamu ketik aja 24. Yang lainnya lewatin dulu. Biar kamu bisa bisa lihat halamannya dan nggak terlalu banyak yang kamu ingat. Udah. Nah, kamu ketik yes. Nah, dia akan otomatis nih. Tuh. Dia akan otomatis ngebikin. Jadi ini ada satu gitu ya, terus di sini ada lagi, nah di sini ada begini, terus gitu ya, sampai nanti lama-lama muncul di sini. Oh gini, kamu kan bakal bikin majalah 24 halaman. 24 halaman kan pasti banyak ya, pasti ngeselin kan? Makanya pilih materi yang kira-kira gampang kamu cari. Misal kamu mau film nih, satu film kan banyak di 24, ada aktornya, ada settingnya, ada gambar poster. Jadi majalah itu nanti kan ada 24 halaman, itu nggak semuanya artikel bos. Ya, tiket bisa juga, posternya juga bisa, ada satu halaman tentang bagian promonya juga bisa. Jadi yang berhubungan sama filmnya kamu itu silakan dijadiin sebagai ini. Tapi nanti ada triknya, ada caranya, ada aturannya. Kayak iklan gitu ya, iklan itu harus gimana, ada aturan. Makanya enak nanti minggu depan kamu bawa majalah dan saya bisa buktiin gitu omongannya. Nah, kalau yang
burger misalnya atau makanan, banyak kok yang bisa dibangun dari tentang burger, sejarah burger, jenis-jenis burger gitu ya. Terus atau jangan burgernya, mungkin kamu berpikirnya kulinernya. Jadi burger, sandwich, hotdog itu bisa jadi gabung bagi dalam satu bagian itu. Makanya pilih bikin majalah. Itu yang susah itu sebenarnya bukan bikin majalahnya. Layoutnya itu gampang banget. Yang susah itu tema besarnya, kita mau bikin majalah itu kayak gimana. Makanya saran saya, coba cari tema besar, kamu mau bikin majalah apa. Kayak kamu pernah lihat majalah Cinemark gak? Cinemark itu Cinema Magazine. Jadi majalah itu tentang film semua. Nah kadang-kadang kalau film yang mau datang nih, misalnya mau keluar Black Panther gitu ya, nah dia akan edit itu akan hubungan dengan Black Panther. Atau ada masalah majalah dulu visi media atau visi game gitu ya. Jadi pembahasannya seputar itu. Nah kamu coba cari tema besar itu apa? Kalau bingung coba lihat di Google majalah. Kalau misalnya kayak gitu. Oh, biasa aku dulu. Ini kan nah. Ini jelek kan nggak gitu? Kamu nggak banget. Nah, ini yang lama soalnya masih 14. Nah, yang barunya kan belum apa namanya? Belum dinain. Tapi tetap gini loh. Walaupun ini baru yang apa yang lama, biasanya deh selalu ada ikutan yang Berarti harus dikecilin lagi, Sir. Dibikin lebih ini lagi. kan ada nih, ini kan jelek nih mas. Kan minggu lalu ditanya masih nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa, tapi enak kan lihat. Kalau preferensi saya sih. Karena gini, nanti ketika dia kan pakai mesin cetak nih, potong kena. Ini yang serem Mas Peter itu lebih ke gambarnya Pak? Bukan, teksnya. Oh, teksnya. Gambar nggak apa-apa. Oh. Jadi semuanya dikasih margin-marginnya itu kan juga berapa? Kalau saya sih biasanya kalau di majalah ya kiri kanan itu biasanya paling maksimal tuh 2 tuh udah Mantap. udah ideal lah. Kalau lebih dari 2 tuh rasanya kayak kamu nyisain ruang kosong yang cukup gitu. Sama kayak kita kalau ngedekor masih jarak segini kan udah ideal, tapi kalau kamu masih jarak kelebaran pasti udah nggak bagus gitu loh. Jadi kayak kosong, mubazir, ataupun misalnya jadi tempat yang jadi apa namanya jadi ngerusak. Kalau artikelnya sih? Nah. Nih, Gitu. ini kayak gini jelek kan? Karena Jadinya enggak. terlalu besar. Oh. Jadi kalau mau Berarti saran Sir ini teksnya lebih ke banyakin apa? Banyakin tapi bolanya kecil. gini aja. Oh. Berarti mendingan lainnya di kiri aja. Yang lebih jelas. Bukan soal lain kiri atau kanan ya, tapi balik lagi kalau kamu bikin justify, itu bakal nyisain ruangan-ruangan kosong. Dan sebenarnya kan nggak etis kita ngebaca kayak begini. Jadi saran saya mendingan diginiin. Kalau seandainya begini banyak ruang kosong, ya mau kamu pakai tambahin teksnya. Tapi tetap di kiri, Pak. Apa? Iya, pakai kiri aja. Sebenarnya sih nggak, begini juga nggak apa-apa. Ini juga bagus kan? Tapi lebih ke kosong aja Sir. Kurang Nah, banyak tulisannya. Jadi lebih enak kan ngelihatnya, karena space kosong dibanding kamu ngeliat tadi, bener kan? Karena kalau saya tuh mikirnya gini, kalau kita buat kayak begini, itu karena kan bukan soal masalah desain lagi, tapi kamu kayak orang nggak bisa desain. Ini kan kelihatan sederhana, minimalis simpel, walaupun terkesan kaku, Iya. bener ya? Gimana nggak apa-apa? Kalau memang konsep kamu itu nggak apa-apa. Nah, kalau teksnya lurus dari sini ke sini nggak apa juga. Tapi kalau ada kayak kalau background semuanya orang harus seperti dia makan. Coba deh, orang enak kan? Coba ini banyak yang bisa bikin lebih bagus kalau kamu masih mau bermain. Coba coba ini, tapi ini saya. Bagusnya jangan orang ya. Enggak, orangnya sih bagus cuman
mungkin artikelnya dikurangi Oh iya. Isinya berbeda. atau kamu bikin dari tadi kayak ada yang bervokasi sedikit atau ada ini kan nggak terlalu Oh berarti masih boleh kalau misalnya udah seksi ini tiba-tiba ada lagi sini. boleh, cuma ini nggak ada aturan baku kalau kita mau mengajar. Nah seringkali ketika sudah jadi, ini yang suka terjadi kadang-kadang visualnya stereotip, kadang-kadang juga menggunakan misalnya ya kalau kayak di HP ataupun kayak di aplikasi, unsur-unsur bunyi-bunyian budaya itu masuk sembarangan. Contoh suara gamelan, tapi dijadiin kayak bunyi. Mesti kalau kita pencet smooth gitu ya. Nah itu tuh harus kita hindari sebenarnya. Nggak sembarangan bunyi-bunyian itu bisa dikemas hanya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti ini, seperti promosi dan lain-lain, atau nggak sembarangan juga bentuk-bentuk budaya kita digunakan hanya untuk kepentingan komersil. Nah, kemudian kadang-kadang yang jadi dilema ialah apakah itu sebagai bentuk penghargaan terhadap karya budaya kita, apakah itu beretika atau tidak, apakah itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai desainer. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kalian pahami juga. Nih, kalau kita ingin buat suatu desain yang berhubungan dengan budaya, ataupun ada request dari klien, ataupun kamu misalnya ada tugas mau bikin sesuatu dan lain-lain, memasukkan unsur budaya, pertama pikirin dulu masalah tujuannya mau apa. Goals gitu. Ada goalsnya mau apa, gitu ya. Kemudian pikirin juga ada aturan-aturan yang butuh kita jalani di situ. Kemudian juga bagaimana kita bisa berkolaborasi antara budaya dengan desain, ya. Dan balik lagi kita juga harus punya hubungan-hubungan antara desain itu, antar personal juga ada. Jadi kita nggak cuma pakai, nggak cuma tiru, nggak cuma bisa mengadopsi jadi desain, tapi kamu juga harus paham apa yang kamu kerjakan di dalam desain itu. Mister mau nanya, kalau ada klien minta ada unsur wayang dalam desain itu gimana? Ini wayang itu kan sebenarnya simbol kebudayaan dan nggak lepas dari namanya keyakinan. Jadi setiap individu ini, misalnya ini Sri Kresna, misalnya ini Rahwana, gitu ya, misalnya Arjuna, masing-masing itu punya filosofisnya. Jadi misalnya kamu mau bikin nih satu desain yang tujuannya untuk selamat datang, kamu nggak bisa sembarangan masukin itu. Jadi harus paham filosofisnya. Begitupun misalnya kamu merancang suatu produk, ya, produknya buat siapa dan lain-lain. Banyak pilihan-pilihan toko, banyak pilihan-pilihan wayang yang bisa dijadikan ikon, tetapi pahami juga karakter dari toko wayang. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Tapi bedanya gini, kalau dulu tuh kan warna ungu itu kan warna berkelasnya, sosok perempuan gitu ya. Nah kalau kayak di Jawa itu kan mitos tuh itu bukan warna kehormatan gitu ya, tapi dengan adanya warna itu berarti kamu menghormati budaya orang-orang di situ, gitu loh. Jadi kalau kamu bisa dilatangi pakai baju hijau, jangan mikirnya harus jemput sama senior juga ya. Tapi mikirnya gini, itu kan sesuatu yang diyakini sama masyarakat. Ya, contoh kamu sebagai orang yang lagi turis gitu ya, lagi jalan-jalan, kamu pakai baju hijau. Berarti kamu kurang ajar sama budaya mereka. Ya kan? Iya, jadi kayak gitu. Jadi jangan berpikir oh nanti bukannya itu ya. Tapi berpikir coba mikir warna hijau itu sama mereka tuh sangat dihormati.
perlu juga buat tahu filosofi aslinya. Kemudian kita coba buat suatu desain, kita tawarkan lagi kepada komunitas, tawarkan lagi kepada tokoh-tokoh masyarakat di situ, boleh atau tidak. Baru kita eksekusi jadi bentuk yang jadi. Oke, bisa paham ya untuk hal ini ya. Nah, jadi kita berpikirnya kan kita udah di kampus, sudah ngerti dengan yang namanya hal-hal yang sifatnya ilmiah gitu ya. Jadi jangan gara-gara mitos kita takut pakai warna, pakai batik dan lain, tapi mikirnya masyarakat di sana menghormati corak itu, masyarakat di sana menghormati budaya itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Sama kalau orang pakai kayak topi-topi khusus nih, itu kan misalnya ada corak bulu binatang dan lain-lain. Oh, iya. Nah itu kan kepalanya aja, ketua adat, tokoh adat. Nah kamu tuh juga nggak boleh menggunakan simbol-simbol itu dalam desain. Nah terakhir ya solusinya, kalau kamu dapat pekerjaan itu karena berhubungan dengan masalah etika, coba deh pelajari dulu filosofisnya. Kalau kita nggak bisa, kita kan juga nggak bisa ya mengklaim Dari kaki dipak. masalah filosofis ya. Kamu bisa menggunakan, tanya dengan tokoh masyarakat, tanya dengan tokoh kebudayaan ataupun dengan komunitas. Coba deh libatkan mereka untuk berdiskusi gitu ya, untuk memutuskan bagaimana kalau seandainya kita tuh dipergunakan dalam satu bentuk desain. Kurang lebih itu. Jadi penting untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat supaya kita nggak salah jalan, supaya kita juga menjaga yang namanya etika. Oke, cukup sampai hari ini. Cukup ya. Lanjut.